Selamat pagi, Happy Sport Family ya. Pagi ini saya ingin sharing ya mengenai belajar dari kesalahan orang lain ya. Tentunya kan setiap orang bisa salah gitu sewaktu-waktu gitu ya. Jadi kali ini kita ingin belajar dari salah juga gitu. Nah, jadi ceritanya tuh akhir tahun lalu tuh ada seorang teman saya gitu ya. Dia itu ngejual rumahnya gitu. Yang disebabkan oleh dia tuh nggak sanggup untuk membayar cicilan KPR-nya gitu ya. Jadi tuh dia cerita ke saya kalau cicilan KPR itu kan berat gitu ya. Udah gitu dia juga harus konsisten bayar setiap bulan tuh dengan nominal yang sama gitu ya. Nah, hal ini tuh tentu tidak terpikirkan saat awal dia mau melakukan KPR gitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu kan kemungkinan besar kita bisa sakit gitu kan. Jadi pas mau bayar cicilannya rada berat, ataupun juga kadang usaha kan naik turun gitu ya, kadang sepi kadang rame, itu juga mengakibatkan kita susah untuk membayar cicilan KPR itu ya. Nah, teman saya turun tuh, jadi tidak menghasilkan gitu ya. Jadi untuk pembayaran cicilan KPR itu, jadi dia nggak bisa bayar lagi gitu. Jadi dia terpaksa untuk jual rumahnya gitu ya, dengan kerugian yang cukup banyak gitu ya. Karena kan KPR itu kan nilainya besar, walaupun bunganya kecil tapi dikalikan dengan nilai yang besar itu jadi besar juga ya untuk cicilannya itu ya. Nah, jadi kebetulan saya mendengar cerita teman saya itu kan, dan juga saya juga melakukan riset untuk membeli rumah secara KPR gitu ya. Nah, ternyata saya dapat kesimpulan gitu ya. Jadi kalau untuk kita mau KPR itu, kalau untuk rumah untuk ditinggalin itu tuh kita boleh KPR, tapi jangan lama-lama, cicilannya maksimal 5 tahun gitu. Dan juga DP-nya harus besar gitu ya. Sedangkan yang kedua tuh kalau KPR untuk usaha gitu, itu ngambil dengan jangka waktu yang lama gitu ya. Asalkan cicilannya itu dibayar dari yang contoh usahanya kosan gitu ya. Jadi cicilannya itu dibayar dari hasil uang kosan itu. Nah, itu boleh tuh untuk jangka panjang. Nah, jadi puji Tuhan ya, saya masih dikasih dengar cerita teman saya dan juga melakukan riset gitu ya. Jadi nggak cuma dengar teman saya, tapi kita juga melakukan riset gitu ya. Jadi sesuai dengan ayat Amsal 12 ayat 15, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak gitu ya. Nah, coba seandainya saya juga nggak mau dengerin dia gitu ya, saya jalan sendiri, saya juga nggak mau dengerin cerita dia, saya tidak melakukan riset gitu ya, pasti hal yang sama juga akan menimpa saya gitu ya. Saya pasti akan mengalami hal yang ya kurang lebih sama lah. Intinya rugi gitu ya. Nah, jadi biarlah kita semua Happy Sword Family, marilah kita juga senang mendengarkan nasihat orang lain gitu ya. Tetapi jangan hanya mendengarkan, tetapi kita juga melakukan riset gitu ya. Apa nasihatnya, apa benar atau tidak gitu ya. Nah, udah ayat firman sampai di sini. Marilah kita senang mendengarkan nasihat ya. Ya, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas hari ini. Terima kasih atas kesehatan yang Kau beri. Biarlah Tuhan, kami Tuhan, hamba-hambamu bisa menerima Tuhan, nasihat Tuhan, agar kami semua bisa menjadi bijak Tuhan, sesuai dengan perintah-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you.